Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Utomo, konsultan biologi molekuler independen. Kali ini saya mau berbagi informasi terkait data yang disubmit oleh tim uji klinis dari UK, dari Inggris, yang tergabung dalam tim yang disebut dengan Recovery Trial. Recovery Trial ini adalah tim peneliti yang ingin bertanya apakah ada manfaat menggunakan obat-obat yang selama ini digunakan untuk penyakit lain seperti malaria atau antivirus yang lain bisa tidak diberikan pada pasien COVID-19. Nah, dari sini kita bisa belajar seperti apa sih kelaziman data yang dipresentasikan dari hasil uji klinis fase 3 atau uji klinis yang meliputi randomisasi pasien. Nah, kelaziman data ini penting, kelaziman bagaimana mempresentasikan ini penting, supaya nanti kita bisa membandingkan hasil dari uji klinis yang lain. Karena kalau kita beda sendiri, itu nanti dokter pasti akan bingung bagaimana ini nanti kesimpulannya. Demikian juga regulator seperti BPOM biasanya akan melihat data-data seperti ini. Nah, bagaimana datanya? Mari kita lihat dalam bedah paper kali ini. Ya, jadi ini adalah studi uji klinis yang dilakukan oleh tim dari Oxford University dan tergabung dalam tim yang disebut dengan Recovery Collaborative Group. Jadi ini adalah gabungan banyak sekali peneliti dokter di UK untuk melihat kegunaan dari obat-obat yang biasanya digunakan untuk penyakit lain bisa nggak di-repurpose ya, digunakan untuk COVID-19 ini. Dan mereka memfokuskan ke penggunaan hidroksikloroquine pada siapa? Bukan sembarang pasien COVID-19, tapi pasien yang di rumah sakit. Karena kita tahu tidak semua orang yang positif COVID-19 itu di rumah sakit. Karena kita tahu 80% manusia yang terinfeksi SARS-CoV-2 itu dia mild atau mungkin tidak ada gejala atau OTG gitu. Nah, mereka sangat fokus untuk pasien yang ada di rumah sakit. Nah, bagaimana datanya? Kita bisa lihat ya. Nah, jadi di sini mereka mengawali dengan merekrut sekitar 11.000 pasien ya. Dari 11.000 itu yang akhirnya bisa didapatkan pasien yang yang cocok itu sekitar 7.000. Dari 7.000 ini dilihat lagi mana yang cocok untuk diberikan hidroksikloroquine atau usual care, akhirnya menemukan angka 4.716. Nah, dari 4.716 ini dibagi dua. Sekitar 1.500 akan mendapatkan hidroksikloroquine, sementara yang sekitar 3.155 pasien akan mendapatkan terapi standar, gitu ya. Oke, nah, ketika mereka membagi ini dua kelompok pasien, mereka harus memastikan bahwa kelompok ini adalah seimbang. Seimbang dalam hal apa? Jadi misalnya kita lihat datanya, ini baseline ya, jadi sebelum mereka diterapi. Untuk kelompok yang akan diberikan hidroksikloroquine dan kelompok yang akan diberikan terapi standar, mereka lihat dari sisi umurnya, komposisi umur pada kelompok ini. Jadi misalnya pada usia muda, di sini sekitar 60%, sementara yang diberikan terapi standar juga hampir 60%. Lalu yang usia tua di 80 juga hampir sama. Kenapa ini perlu disamakan? Karena kita tahu umur bisa menjadi faktor. Kenapa? Karena kalau misalnya semakin sepuh, semakin tua, tentu komorbid juga makin tinggi. Nah, kalau dia komorbid, tentu kemungkinan dia untuk sembuh juga lebih susah, gitu ya. Oke. Nah, di sini juga dilihat komorbidnya. Yang diabetes ada berapa? Hampir sama, 27%. Yang memiliki jantung juga hampir sama, 27%, 25%, tidak signifikan perbedaannya. Nah, ini penting untuk disamakan juga. Lalu dari sisi keparahan penyakit, yang tidak perlu oksigen itu 20%, 24%, yang perlu oksigen saja tanpa ventilator, oksigen saja 60% dan juga hampir 59%, hampir mirip. Dan yang dalam ventilasi, dalam ventilator ada sekitar 17%. Nah, jadi ini sebelum dimulai, kita harus pastikan mereka beragam. Nah, lalu pertanyaannya adalah, apa yang mau mereka ukur? Jadi kalau kita melakukan uji klinis, kita harus dari awal menentukan, kita mau mengukur apa nih? Jadi mereka mau mengukur pasien-pasien yang akan diberikan hidroksikloroquine, apakah tingkat kematiannya, harapannya lebih rendah daripada pasien-pasien yang diberikan terapi standar. Ya kan? Karena ini penting. Ini adalah tujuan utama mereka, melihat tingkat kematian dalam kurun berapa lama? 28 hari. Oke, itu yang
pertama. Lalu mereka juga punya apa yang disebut dengan tujuan secondary, yaitu apa? Mereka mau melihat dua hal. Pertama adalah lamanya mereka dirawat, dan juga mereka ingin tahu kondisi pasien yang tadinya ringan menjadi berat, gitu ya, atau mungkin bisa dibalik, yang berat menjadi ringan, itu berapa banyak, gitu ya, antara kelompok yang diberikan hidroksikloroquine atau terapi standar. Nah, berarti sekarang kita akan cek datanya, bagaimana ini. Nah, mereka menggunakan pendekatan apa yang disebut dengan kurva ini. Kurva ini apa yang disebut dengan Kaplan-Meier curve. Kaplan-Meier curve. Karena saya peneliti kanker, ini juga kami gunakan juga untuk melihat kalau kita bandingkan pasien kanker yang diberikan kemoterapi dan diberikan terapi target, apakah ada perbedaan. Ya. Kaplan-Meier curve sebetulnya ada dua sumbu yang penting. Sumbu X adalah waktu, jadi berapa lama harinya. Lalu sumbu Y adalah persentase, dalam hal ini adalah kematian. Ya. Berarti kita ingin tahu kelompok yang diberikan hidroksikloroquine dan kelompok yang tidak diberikan hidroksikloroquine ada perbedaan apa tidak, gitu ya. Jadi kita tadi sudah dengar dari para peneliti, mereka ingin melihat dalam kurun 28 hari orang-orang dirawat. Dalam 28 hari mereka ambil datanya. Hari ke-7 kondisinya ada perbedaan tidak? Hari ke-14, hari ke-21. Nah, itu mereka ukur berapa banyak yang meninggal pada hari itu. Lalu mereka buatkan kurvanya. Nah, idealnya apa? Idealnya kalau dia diberikan hidroksikloroquine, mestinya ke sini dong bentuknya kurvanya. Karena semakin lama dia dirawat, tingkat kematiannya mestinya lebih rendah. Jadi misalnya pada 28 hari yang diberikan hidroksikloroquine mungkin cuma 10%. Tapi kalau diberikan terapi standar, di sini sekitar mungkin 24%. Nah, kalau ini seperti ini, berarti hidroksikloroquine bagus banget. Ini idealnya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ternyata data menunjukkan justru ketika dia diberikan hidroksikloroquine, angka kematian lebih tinggi, sekitar di sini 27% dibandingkan usual care. Nah, namun setelah diuji statistik, memang kesannya lebih tinggi tapi tidak signifikan. Tapi dalam hal ini kita kan inginnya berbeda, yaitu yang diberikan hidroksikloroquine harusnya di sini letaknya nih. Nah, karena ini tidak tercapai, dan ini sudah melibatkan ribuan pasien, 4.000 lebih. Jadi di sini kita tidak perlu lagi mengulang, ya. Bagaimana kalau angkanya menjadi 10.000 gitu ya? Ya tidak perlu, ya. Karena dari sini saja kita sudah melihat ternyata tidak ada perbedaan, tingkat kematian hampir sama. Nah, itu dari sisi kematian. Lalu bagaimana dari sisi yang lain? Mereka ingin mengetahui ini. Lamanya mereka di rumah sakit. Jadi misalnya nih di terapi standar yang diberi berapanya yang bisa keluar dari rumah sakit dalam 28 hari, ada sekitar 62%. Nah, kalau misalnya diberikan hidroksikloroquine harusnya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Jadi misalnya kalau di sini adalah dengan terapi standar 62%, ya harapannya di sini misalnya 80% lah, gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, tapi kenyataannya apa? Kenyataannya juga sekitar 60%. Jadi karena ini hampir sama, ketika dibuat relative risk ratio, ya, relative risk ratio, ini mendekati angka 1. 0,92, angka 1. Karena angka 1 menunjukkan apa? Tidak ada perbedaan proporsi, baik yang diberikan terapi standar maupun diberikan angka hidroksikloroquine. Nah, ini konsep relative risk, dan ada namanya sebut 95% confidence interval. Jadi di sini tidak cuma rasionya, tapi juga confidence intervalnya, gitu ya. Nah, ini menjadi penting ya untuk dilihat juga. Dan ini juga mereka mau melihat bagaimana perubahan status ya, yang tadinya misalnya tidak perlu ventilator, berapanya menjadi perlu ventilator. Nah, kalau yang di sini diberikan usual care sekitar 26% yang akhirnya perlu ventilator, yang awalnya tidak, tapi di sini justru juga ada tren meningkat. Nah, maka tidak heran para peneliti setelah melihat dari data ini memberitahu kepada seluruh rumah sakit di UK untuk tidak lagi memberikan hidroksikloroquine, gitu ya. Nah, jadi ini data yang menarik dari UK, dan kita ya ini istilahnya data yang kita mau lihat. Ini adalah data tipikal dari uji klinis fase 3 randomisasi, ya, randomisasi. Jadi inilah yang disebut dengan kelaziman data.
gitu. Nah, kalau ini tidak ada data demografi, ya, demografi seperti ini. Nih, baseline karakteristiknya harus dijelaskan juga. Lalu kita juga ingin melihat data ininya, data survivalnya, mortalitasnya dalam bentuk Kaplan-Meier curve. Dan yang ketiga, kita mau melihat juga dipastikan ada yang namanya data confidence interval. Nah, data confidence intervalnya ini juga penting, ya. Jadi perbedaan persentase ini juga diikuti dengan data confidence interval, gitu. Baik, ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.